memperkenalkan dirinya, monggo. Oke, selamat pagi Indonesia. Selamat malam di sini LA ya. Semua tetap semangat, tetap sehat. Ya sedikit saya akan persingkat aja pengalaman saya. Ini pengalaman luar biasa. Ini bukan pengalaman apa ya, bohong-bohong ya. Ini kenyataan pengalaman pribadi saya. Tahun 2019 itu saya mendadak sakit, sesak napas, nggak bisa napas. Akhirnya saya harus pakai oksigen. Saya dibawa ke rumah sakit sama anak saya. Di situ ternyata dokter belum menemukan penyakitnya. Dikira saya pneumonia, paru-paru basah. Ternyata singkat cerita, ketahuan karena ginjal saya. Saya ini punya tekanan darah tinggi. Untung saya nggak punya gula, diabetes ya, saya nggak ada. Saya cuma tekanan darah tinggi. Jadi dokter ambil kesimpulan, mungkin karena ginjal saya tidak berfungsi lagi, cuma 3% itu ginjal saya. Jadi akhirnya saya nggak bisa kencing kan, saya nggak bisa kencing, akhirnya air itu masuk ke paru-paru. Saya sesak napas, jadi paru-paru saya dikira pneumonia. Akhirnya saya mengalami proses-proses di rumah sakit, saya dipegang 8 dokter. Dan 8 dokter akhirnya mengambil kesimpulan, mereka give up. Saya di rumah sakit di Foothill itu, karena 8 dokter udah give up, mereka panggil anak-anak saya semua, bikin surat, dan diminta saya maunya apa nanti kalau terjadi sesuatu mendadak. Saya bilang kalau saya sampai koma atau apa, saya bilang sama anak-anak saya jangan sampai dikasih mesin untuk memperpanjang umur, tapi biarkan aja pergi gitu. Tapi kemudian dokter ini memindahkan saya ke rumah sakit yang lebih besar lagi, dengan harapan mungkin di situ perawatan lebih baik, dokternya lebih baik. Jadi dokternya 8 orang ini udah saya tinggalkan, saya dapat dokter baru di situ. Akhirnya diambil keputusan saya harus cuci darah. Sambil perawatan itu selama 2 bulan saya cuci darah. Saya diduga kena leukemia awal ya, jadi kanker darah. Saya mesti plasma setiap seminggu 2 kali. Kemudian harus kemo. Ya, kemo itu seminggu sekali. Terus saya harus cuci darah 4 kali seminggu waktu itu. Jadi Senin, Rabu, Jumat, Sabtu. Ya, Senin, Rabu, Jumat itu 4 jam. Tapi Sabtu cuma 1 jam, 1,5 jam. Itu untuk ekstra, karena ginjal saya udah nggak berfungsi. Karena dokter bilang, orang normal itu ginjalnya kan bekerja 24 jam. Tapi kalau kamu sudah fail, ginjalnya nggak bekerja, jadi harus diganti dengan mesin. Terus tentunya nggak masalah, selama mesin itu bekerja dengan baik, berarti tubuh saya bisa sehat. Dengan ganti ginjal, jadi ginjalnya itu di mesin. Nah, singkat cerita, dalam perawatan itu teman saya dari Jakarta, salah satu AFC ini, tapi sekarang mungkin dia nggak aktif, dia telepon saya, Gideon, ini ada produk bagus, tapi dia nggak tahu kalau waktu itu saya sudah sakit. Dia cuma nawarin aja ini. Terus saya minta literaturnya, saya kan nggak percaya, karena saya dulu minum vitamin segala macam, itu cuman aja. Saya minta literaturnya, dikasih sama dia literaturnya, saya baca, terus saya tergugah karena itu ada stem cell. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan, kalau stem cell ini, sel saya udah mati, kemudian diregenerasi, siapa tahu ginjal saya akan regenerasi sendiri. Akhirnya saya ambil keputusan, saya coba. Saya langsung ambil 60 box waktu itu. Dengan harapan saya akan pakai ini 60, kalau tidak ada reaksi, nggak ada apa perbaikan apa, ya saya stop. Udah, saya nggak minum apa-apa, saya bergantung sama mesin. Akhirnya saya coba. Selama bulan-bulan pertama itu saya minum tiap hari itu 4 saset ya. Itu waktu itu SOP 100, bukan Subarasi. SOP 100 saya minum 4 sehari, pagi 2, malam 2, belum ada Utsukushi, jadi saya cuma minum Subarasi, itu SOP 100, pagi 2, malam 2. Selama bulan-bulan pertama nggak ada reaksi sama sekali. Badan saya ini hitam semua, muka saya hitam. Ya orang ginjal biasa begitu, kan gatal-gatal semua. Saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa kencing, saya pakai kateter, saya nggak bisa berak. Ya tapi dalam bulan kedua, ketiga mulai kerasanya cuma gini aja, gatal-gatal saya mulai hilang. Saya tidur mulai enak, ya.
kemudian sedikit bisa kencing. Nah, ini berarti ada perbaikan. Baru setelah 6 bulan itu saya betul-betul merasa segar. Tapi hasil lab saya tetap aja segitu. Fungsi ginjal masih 3%, kreatin saya masih 11, waktu itu ya 11, sekitar 11-12. Urium saya masih tinggi, 100 lebih. Ya, akhirnya karena saya merasa enakan aja, saya teruskan minum itu. Ya, kemudian karena ini kan obat mahal ya, vitamin mahal ya. Akhirnya saya kurangi, dari 4 saya minum 2. Pagi, setelah itu setelah 6 bulan. Pagi 1, malam 1. Pagi 1, malam 1. Nah, berjalannya dengan waktu, setiap bulan itu kan dites darah. Nah, setiap dites darah itu saya selalu minta airnya. Saya ingin tahu ada reaksi apa. Kreatinnya berapa, urinnya berapa, terus apa itu. Selain itu, saya melakukan diet ketat. Ya, saya ikuti programnya itu di klinik itu. Nggak boleh makan ini. Pokoknya kebanyakan saya makan rebusan. Ya, saya nggak makan garam sama kali saya stop, gula stop. Saya minum air, terbatas saja cuma 2 botol satu hari, nggak boleh lebih. Nah, berjalannya waktu setelah 10 bulan, baru kerasa saya bisa kencing lancar. Udah, saya pup, saya tidur, udah normal udah. Ya, tapi badan saya masih kurus kan waktu itu. Terus akhirnya saya sambung lagi, saya minum terus. Sampai setahun, saya sudah enak, saya dari 4 kali, saya minta 3 kali cuci darah. Dokter awal pertama nggak mau. Nggak berani ambil risiko. Ya, tetapi dicoba selama 1 bulan. Kalau dengan 3 kali cuci darah, 1 bulan tuh nggak ada reaksi, nggak ada gejolak naik turun, akhirnya boleh 3 kali. Akhirnya benar, dites selama 1 bulan, stabil saya. Malah cenderung turun, kreatin saya turun, dari 11 dulu jadi 10. Turun lagi. Setelah 1,5 tahun, turun terus, akhirnya saya minta 2 kali cuci darah. Ya, 2 kali itu pun dengan otot-ototan sama dokter. Dokternya nggak mau. Karena dia ngomong nggak mungkin orang gagal ginjal, cuci darah dikurangi. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi dokter nggak mau ambil risiko. Itu kan tanggung jawab besar untuk dokter. Saya minum terus, akhirnya benar makin turun sampai 1,5 tahun mungkin. Saya cuci darah 3 kali, ini saya minta 2 kali. Nah, ini pergumulan lagi sama dokter saya, engkel-engkelan gitu istilahnya orang Jawa ya. Akhirnya dokter ya dicoba 1 bulan. Kreatin saya sudah mulai itu 7 stabil situ, 7,6 turun sedikit, naik lagi, itu aja terus sampai kurang lebih setahun setengah atau setahun hampir 2 tahun gitu ya, baru mulai turun ke 4, 3 lah. Itu saya mulai seneng gitu, wah ini kok luar biasa ini ya. Saya terus minum itu terus, akhirnya setelah 2 tahun baru kreatin saya stabil di 3,2, 3,4, 3. Itu saya minta cuci darah 1 kali. Dokter udah pusing, kamu nih luar biasa katanya gitu. Dan hasilnya bagus, mereka nggak kasih. Mereka nggak kasih. Mereka nggak mau ambil risiko karena takut tisu. Kalau di Amerika itu sistemnya kesalahan dokter itu bisa rumah sakitnya kita sue, apa dokternya kita sue itu. Itu akhirnya setelah 2 tahun kemudian 1 kali lah. Hari-hari menjelang saya mau minta stop itu sebetulnya lucu. 1 hari ada suster yang menangani saya karena suster yang harusnya menangani saya itu nggak datang. Ya, hari itu datang suster baru, saya nggak kenal sama sekali. Dia datang, terus ini pasang di sini di tempat saya ini nih. Kalau mau dilihat ada bekasnya sampai sekarang nih. Kelihatan nggak? Nih ya, 2. Kayak por gitu ya kalau orang cancer ya. Di sini. Jadi ini memang spotnya. Jadi nanti jarumnya itu segede sedotan air itu ya. Tancapin gitu, darahnya keluar, masuk di mesin, masuk lagi. Ya? Di mesinnya itu jalan cuci, airnya yang kotor racun-racunnya dibuang, terus masukin lagi. 1 kali. Terus suster itu akhirnya bilang, loh kamu ini sebetulnya sehat, kamu kok nggak kelihatan sakit, gitu kan? Kamu lebih baik cari second opinion, cari ke dokter lain.
Nah, saya ingat dokter yang di rumah sakit pertama dulu, yang 8 dokter, salah satunya yang megang saya itu, yang dulu bilang umurnya cuma 3 bulan lah, gitu. Itu saya datang, tapi kan waktu itu COVID ya, 2021 kalau nggak salah, itu kan masih COVID. Jadi nggak bisa ketemu dokter gampang. Akhirnya saya telepon, saya bilang, dokter, saya mau minta advice saya dokter, boleh nggak kalau saya berhenti dialisis gitu. Terus dokternya heran, ini siapa ini? Saya bilang, saya Gideon gitu. Gideon yang mana ya? Dulu dokter nangani saya waktu di Foothill Hospital itu. Hah? Bener ini Gideon? Dia kaget. Waduh, sorry ya, saya pikir kamu sudah mati ya gitu. Itu enggak, ini Gideon, bener Gideon. Iya, saya minta advice, saya mau tes. Gimana? Oke, dikasih surat sama dia, saya ke lab. Dites, setelah saya dites, akhirnya benar, diterima sama dia, terus dia bilang, iya kamu boleh stop cuci darah. Kamu minta sama dokter yang di sini. Waktu saya minta sama dokter sini menolak mentah-mentah, nggak bisa. Ya tahu saya telepon ke dokter ini lagi, dok, nggak boleh dok. Oke, nanti saya telepon. Akhirnya nggak tahu dokter itu mungkin berantem sendiri. Gitu. Akhirnya satu saat saya masuk lagi hari Sabtu itu, saya cuci darahnya hari Sabtu sekali seminggu. Lah waktu mau suster tuh mau nyubles ini, ternyata kepala susternya manggil, ini. Itu Gideon, stop aja, stop. Nih, saya pikir di reschedule, dipindah hari apa gitu ya, karena mungkin ada apa, biasa gitu kan di schedule gitu. Terus, stop, Gideon, go home. What? Saya bilang gitu. Go home, no more, don't come back here, kayak gitu. Waduh, saya itu kaget setengah mati. Akhirnya bener, saya pulang langsung. Jadi nggak perlu kesini lagi, jangan kesini lagi, kamu ke dokter pokoknya. Disitulah saya stop sama sekali, itu tanggal 6 Mei tahun 2021. Ya, jadi 2019 sampai 2021. Itu akhirnya saya stop, saya kontrol di dokter setiap 3 bulan. Akhirnya 3 bulan, kontrol 3 bulan, tetap stabil. Akhirnya diutur 6 bulan. Jadi sekarang saya tetap 6 bulan kontrol. Nah, ini hasilnya. Jadi saya minum itu, sampai sekarang pun saya tetap minum, ya. Jadi saya nggak berhenti, karena itu bukan obat. Subarasi Ucukusi itu bukan obat. Itu nutrisi untuk sel kita. Jadi setiap orang, baik itu sehat atau sakit, kalau sehat itu masih perlu nutrisi. Karena dari makanan aja itu kurang cukup nutrisi, ya. Jadi kita harus mempertimbangkan ini baik-baik. Untuk kesehatan itu paling penting, karena rasanya sakit. Saya mau mati itu sudah pernah. Saya kemo 36 kali untuk leukemia saya. Kemudian saya plasma itu seminggu 2 kali selama setengah tahun. Kemudian waktu saya di USC itu kan saya mau transplant ginjal, ditawari transplant ginjal. Itu prosesnya diperiksa semua, saya ketahuan kena prostat juga. Jadi PSA saya itu tinggi dan dokter mau biopsi saya, tapi teman saya minum Ucukusi. Nah, di situ saya mulai minum Ucukusi. Selama 1 bulan full saya minum Ucukusi, 1 hari 2 saset. Minum, setelah sebulan saya periksa dokter lagi, mau dibiopsi, dia periksa, nggak perlu biopsi. Jadi sampai sekarang prostat saya bersih, darah saya bagus, hemoglobin saya naik, ginjal saya berfungsi normal. Ya, itu ceritanya singkat. Jadi luar biasa, ya. Luar biasa.